Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak, para ikhwah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang senantiasa mengalir dan turun kepada kita, tapi justru berapa banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk bermaksiat, sehingga Nabi kita senantiasa mengingatkan pada kita untuk selalu ada di antara pengakuan kita kepada nikmat Allah dan pengakuan kita terhadap segala dosa yang kita lakukan. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Yang kedua, para bapak dan pak ikhwan sekalian, insyaallah malam hari ini kita sekilas bicara tentang mawani'ul hidayah, yaitu beberapa penghalang hidayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang lebih penting dari kebutuhan kita dalam kehidupan ini melebihi daripada kebutuhan kita kepada hidayah. Dan hidayah adalah nikmat yang sangat mahal. Kata Ibnu Qayyim, semua nikmat itu levelnya masih di bawah level nikmat hidayah. Dan semua musibah itu masih di bawah level musibah kesesatan. Sehingga seorang mereka Allah berikan hidayah, artinya Allah berikan nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat besar. Dan di antara pentingnya hidayah ini, kita diwajibkan Allah untuk sehari minimal 17 kali minta hidayah. Di mana itu, ikhwan? Di suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, kalau ada orang kemudian usil, apa memangnya Anda masih sesat? Kok minta hidayah terus bahkan sehari sampai 17 kali? Gimana? Apa memangnya Anda masih sesat? Kok masih minta hidayah terus? Bahkan sehari sampai 17 kali. Gimana, ikhwan? Gimana, Pak? Tidak pernah menjamin hidayahnya. Apalagi? Berjalan masih. Ikhwatibillah, secara umum ada hidayah ilal Islam, hidayah yakni untuk menjadi seorang muslim, dan ada hidayah alal Islam, yaitu hidayah untuk senantiasa di atas, yaitu keislaman kita. Kalau kita bicara tentang macam-macam hidayah, satu di antaranya hidayah ada dua secara garis besar. Hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk ilmu, hidayah dalam bentuk bimbingan. Hidayah ini bisa disampaikan siapa saja oleh orang-orang yang mereka berilmu. Yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayah taufiq ini hidayah terbukanya hati untuk dia bisa melaksanakan setiap ilmu yang telah dia ketahui dari ajaran agama ini. Sekarang, berkaitan hidayah irsyad atau hidayah ilmu. Apakah ilmu yang Allah tuangkan dalam Quran, dalam As-Sunnah, kita sudah sedemikian menguasai seluruh ilmu tersebut? Gimana? Ya tentu kita sangat mengakui ilmu kita masih sangat sedikit sekali. Sehingga kalau kita setiap hari, setiap waktu
itu meminta itu hidayah ilmu ini masih relevan nggak? Sangat relevan banget. Kita membutuhkan terus tambahan ilmu, kefahaman, sehingga hidayah ilmu selalu kita butuhkan setiap waktu, setiap saat. Dan diantaranya berkaitan dengan pertambahan ilmu dan juga kefahaman kita. Kadang-kadang satu masalah kita sekilas sudah paham, ternyata di balik itu masih banyak yang harus kita pahami dari masalah tersebut. Detail-detailnya masalah. Kayak diantaranya umpamanya tauhid. Boleh jadi kita secara umum sekilas kita sudah ini tahu tentang hakikat tauhid secara umum. Tapi detail-detailnya tauhid masih banyak banget yang belum kita ketahui. Maka kalau kita senantiasa minta hidayah itu masih sangat layak sekali. Hidayatul taufik. Hidayah taufik dari sedikitnya ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu belum semua yang kita ketahui sudah kita amalkan. Yang sudah kita amalkan, kadang-kadang hari ini kita mengamalkan, besok kita terkadang tidak mengamalkan. Baik itu mungkin lupa, atau teledor, atau sengaja dia tidak melakukan. Ketika kita tidak melakukan ilmu kita, artinya kita sedang tidak mendapatkan hidayah taufik. Apalagi kadang ya iman kita naik, iman kita turun, sehingga sekarang kita kadang semangat, kadang besok tidak semangat. Maka kalau kita kemudian senantiasa minta kepada Allah hidayah taufik, tentu itu sangat amat layak. Sehingga permintaan kita kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, memang itu adalah sudah sewajarnya dan seharusnya terus kita meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, baik itu yang berkaitan hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik. Ikhwas sekalian, hidayah ini adalah super mahal. Sehingga kalau kita dikatakan oleh Nabi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ingat, di antara semua kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain, maka manfaat yang paling besar adalah manfaat ketika kita menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sumbang orang 1 triliun, bagi dia sangat manfaat. Tapi kalau Anda biarkan orang ini sesat, dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak berada di atas hidayah, lalu dia harus meringkuk ke dalam jahanam, maka 1 triliun itu nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Bahkan Allah katakan, seandainya Anda punya emas sebesar bumi untuk menebus adab Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sehingga manfaat yang paling manfaat adalah ketika seorang dia menjadi perantara orang untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Dan hidayah ini adalah nikmat spesial yang total mutlak di tangan Allah SWT. Berapa banyak orang mereka terhalang dari hidayah, padahal mereka sesungguhnya berada di dekat sumur hidayah. Nabiullah Nuh, Nabi yang berdakwah 950 tahun, lailan wa naharan, malam dan siang, sirran wa alaniatan, sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan, dengan targhib dan tarhib, memberikan motivasi dan memberikan ancaman. 950 tahun itu waktu yang tidak singkat, sangat lama. Tapi ternyata
istri dan anaknya sendiri orang-orang yang termasuk terhalang dari hidayah yang disebarkan Nabiullah Nuh alaihissalam. Sedangkan mereka berada di sekitar sumur hidayah. Bapaknya Nabiullah Ibrahim, Azar, anaknya Nabi. Bahkan Khalilur Rahman, Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya, Nabi yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi bapaknya sendiri terhalang dari hidayah sang anak. Demikian pula Abu Talib, bahkan orang yang seharusnya paling berhak mendapatkan hidayah. Beliau yang senantiasa perhatian besar kepada Nabi kita. Beliau yang menjadi yaitu backingan dakwah selama beliau masih hidup. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu selalu ingin membereskan Nabi, maka bemper pertama adalah Abu Talib. Bahkan Abu Talib dalam kondisi kafir, termasuk ikut rekoso dalam pemboikotan selama 3 tahun. Bani Hashim, mereka termasuk ikut itu diboikot bersama dengan Nabi selama 3 tahun. Tapi ternyata Abu Talib yang sedemikian rupa dalam memberikan pembelaan kepada dakwah Rasulullah SAW, Abu Talib termasuk orang terhalang hidayah yang sampai meninggalnya Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang munafik tiap hari bertemu Nabi bersama dengan para sahabat, duduk di majelisnya Nabi, mendengarkan pengajian Nabi, langsung mendapatkan, yaitu menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran sepanjang Nabi menerima wahyu. Tetapi orang-orang munafik termasuk di antara orang mereka terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga alangkah sangat mahalnya hidayah. Seandainya Nabiullah Nuh, seandainya Rasulullah SAW, seandainya Nabiullah Ibrahim bisa membeli hidayah, akan dia beli. Demi orang-orang yang sangat dekat dan sangat dicintai untuk diberikan hidayah. Tapi hidayah ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita pun pernah menyampaikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an, laulallah ma tadaina wala salaina wala sumna. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan salat, kita tidak akan puasa. Seluruh kebaikan yang kita lakukan, segala kemudahannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang mendapatkan hidayah dan orang terhalang dari hidayah semuanya bil asbab. Semuanya dengan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Dan sunnah-sunnah seorang dia terhalang dari hidayah. Di antara sunnah orang mendapatkan hidayah adalah firman Allah SWT, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, niscaya akan kami tunjukkan ke jalan-jalan kami. Kata Ibnu Qayyim, orang yang paling besar kesungguhannya dalam upaya mendapatkan hidayah, dia orang yang paling besar jatahnya untuk mendapatkan hidayah. Sehingga rata-rata
orang-orang yang mereka itu mendapatkan hidayah Allah, pasti ada sebab-sebab yang telah mereka lakukan. Walaupun tentu kemudian semuanya sebab itu adalah mutlak pertama kembali kepada Allah. Allah itu memberikan hidayah mayyasha kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapapun yang Allah ini kehendaki. Yang kita ingin segera rinci adalah di antara penghalang-penghalang ini hidayah. Yang mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari seluruh penghalang-penghalang hidayah tersebut. Karena hal itu sesuatu yang sangat memungkinkan, yakni menghinggapi kita semuanya. Di antara penghalang hidayah adalah sikap, yakni hasad. Sikap iri, dengki, ini hasad. Sikap hasad itu tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Ada di antara sifat yang sangat potensial hinggap di setiap orang. Hanya ada orang yang hasad itu dan menampakkan hasadnya. Ada orang yang hasad dan dia berusaha untuk menekan hasadnya. Ada orang yang hasad yang dia justru berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang dia, ini al-maksud, yang dia hasati. Bertingkat-tingkat. Yang hasad ini pula yang menjadikan iblis sampai kemudian dia yaitu durhaka kepada Allah karena hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Hasad ini pula yang telah menjadikan Qabil membunuh Habil. Hasad ini pula yang telah menjadikan saudaranya Yusuf melakukan makar-makar keji kepada Nabiullah Yusuf. Dan karena hasad ini pula, orang-orang Yahudi yang dikatakan Allah mengenal kebenaran itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Bahkan kepindahan banyaknya orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bani apa aja ikhwan? Orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Mereka kenapa banyak tinggal di Madinah? Karena mereka tahu bahwa akan datang Nabi terakhir yang dia akan ke kota yang banyak pohon kormanya. Dan itu Madinah. Maka mereka banyak kemudian tinggal di Madinah. Dan orang-orang Yahudi sering sekali memberikan ancaman kepada Aus dan Khosraj sebelum menjadi Muhajir, sebelum menjadi Ansar, bahwa mereka akan memerangi orang-orang Aus dan Khosraj bersama dengan Nabi yang terakhir. Sampai orang Aus dan Khosraj sangat hafal sekali ancaman-ancaman orang-orang Yahudi tersebut. Tapi ternyata justru falamma ja'ahum kafarubi. Justru ketika Nabi sudah datang di tengah-tengah mereka, mereka mengingkari karena la tahwa anfusuhum. Hawa nafsunya nggak cocok. Nggak cocok dengan selera hawa nafsu mereka. Mereka angan-angannya Nabi yang turun itu dari Bani Israel. Sudah turun, maturun, sudah sekian banyak generasi Nabi itu dari Bani Israel. Kok tahu-tahu dari yakni Arab. Dari Bani, yakni orang dari bangsa Arab. Maka hasadnya mereka, kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Hasadnya mereka menghalangi mereka untuk kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Padahal mereka ketika Nabi datang di Madinah, betul-betul melihat persis bahwa semua ciri yang mereka dapatkan di Taurat itu ada pada Rasulullah SAW, sehingga mereka yakin seyakin-yakinnya inilah Nabi yang disebutkan di dalam Taurat. Tetapi mereka pun terhalang pula dari untuk mengikuti Nabi karena hasad yang ada dalam hati mereka. Maka Allah menjadikan bersihnya hati dari hasad satu di antara sifat Ahlul Jannah. Antum tentu
pernah mendapatkan riwayat yang disampaikan oleh para asatidzah kita. Ketika Nabi sedang ceramah di masjid, kemudian tahu-tahu masuk seorang, tahu Nabi katakan akan masuk seorang ahlul jannah. Yang masuk sebulan dalam keadaan dia masih kotos-kotos jenggotnya dengan air wudhu. Besoknya Nabi mengucapkan kalimat yang sama yang masuk sebulan ini lagi sampai 3 kali. Abdullah ibn Amr ibn al-As sampai penasaran. Apa sih yang sebelumnya dimiliki amalan orang ini kok sang Nabi sudah sebutkan dia adalah ahlul jannah. Sehingga cerita Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia cari alamat orang ini dan kemudian dapat dan kemudian minta izin untuk nginep dengan segala alasan yang apa sih amalan orang tersebut kok istimewa banget. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dilihat nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa. Hanya kalau dia bolak-balik dalam tidurnya, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi nggak ada yang istimewa. Sampai akhirnya hari ketiga, sudah jatah waktunya bertamu, dia pengen pamit. Dan dia kemudian baru bloko suto, jujur, mengungkapkan, sesungguhnya niat dia nginep di sini adalah pengen tahu apa sih sesungguhnya rahasia amal Anda kok dikatakan Nabi yaitu dengan ini ahlu jannah. Apa kata dia? Adapun aku kamataro, seperti yang Anda lihat tentang diriku. Ketika nggak ada lagi yang bisa digali, maka dia pun pengen kemudian pulang, pergi. Ketika dia mau pergi, dipanggil lagi. Adapun saya kamatoro, seperti yang Anda lihat, hanya saya tidak pernah iri, hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada setiap muslimin. Ada setiap muslim. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, oh ini yang Anda telah sampai pada derajatnya yang kami masih belum. Bersihnya hati dari hasad, ini satu yang sangat mahal, yang sangat sangat berat. Dan biasanya hasad menimpa kepada orang yang mereka ini sejawat. Pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, pegawai dengan pegawai, minta maaf, bahkan ustadz dengan ustadz. Kadang minta maaf juga panitia pengajian dengan panitia pengajian yang lainnya. Itu sering terjadi hasad. Jarang banget. Tukang becak hasad dengan dokter umpamanya. Dokter semalam dapat 500 juta umpamanya, tukang becak hanya dapat 50.000. Kemudian hasad hampir nggak ada. Yang seprofesi yang seringnya mereka tinggal penyakit ini hasad. Sampai kemudian ini hasad menjadi di antara penyakit yang menjadi penghalang mereka untuk menerima hidayah. Sepertinya di antara Yahudi, bagaimana menolak hidayah yang sudah di depan mata, padahal tinggal ngambil dan sudah yakin itu hidayah yang tinggal itu yang dia tunggu-tunggu, tapi justru ketika telah datang dia tinggalkan, dia tolak karena adanya hasad dan min indi anfusihim, karena adanya hasad di dalam jiwa mereka. Yang kedua adalah kibir, yang sombong. Sombong ini merasa besar. Dia merasa hebat. Merasa punya kelebihan tentang dirinya dibandingkan orang lain. Yang sesungguhnya ketika seorang dia menyadari tentang hakikat dirinya, maka dia tidak akan melihat dirinya punya kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan. Sehingga Islam mengajarkan akhlak tawadhu, bukan akhlak ini sombong. Islam sering mengingatkan kepada kita agar kita melihat segala kekurangan-kekurangan kita. Memperhatikan dengan segala kekurangan kita. Sombong adalah merupakan bagian warisan iblis. Yang kata Allah, iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dia enggan untuk sujud kepada Adam, enggan menerima ini kebenaran, dan dia sombong
untuk dia menerima yang kebenaran. Sombong, demikian pula akhlak yang dimiliki oleh Abu Jahal dan Fir'aun. Fir'aun, sesungguhnya hati nurani mereka meyakini tentang al-haq, tentang kebenaran yang dimana Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Allah, wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Kenapa mereka melakukan juhud, kata Allah, wajahatu biha, mereka melakukan juhud, penentangan. Mereka menentang Nabiullah Musa. Padahal kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka, hati kecil mereka mengakui, meyakini tentang kebenaran yang disampaikan Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu kenapa kok sampai kemudian menampakkan juhud padahal hatinya mengakui? Dulman, yang pertama karena zalim, wa uluwan, karena merasa angkuh, tinggi, sombong, itu yang menjadi penghalang orang kemudian untuk dia yaitu mengikuti kebenaran. Sombong itu bisa karena nasab, bisa karena harta, bisa karena jabatan, kekuasaan, bisa karena bahkan kelebihan ilmu yang dia miliki, bahkan merasa punya kelebihan ibadah yang dia lakukan. Yang ini semuanya bisa menjadikan seorang dia kemudian menjadi sombong. Bahkan sombong karena ilmu, sombong karena ibadah, sombong yang sangat buruk. Karena seharusnya orang semakin berilmu semakin tawadhu. Dia semakin tahu diri, siapa dia, siapa Allah, dan siapa jati diri, yakni dirinya. Dia akan semakin bisa merendahkan serendah-rendahnya, karena semakin seorang dia mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal hakikat ilmu, dia semakin merasa tidak punya apa-apa. Kalau sombong itu karena ilmu, kata para ulama, orang yang mereka belajar ilmu, biasanya tahap pertama akan ada rasa keangkuhan. Kayak pendekar-pendekar yang turun dari gunung, dia seakan-akan orang yang sangat hebat. Begitu dia belajar terus, sampai kemudian dia itu semakin menyadari, dia semakin merasa adanya kekurangan tentang ilmu dia. Semakin terus dia belajar, semakin dia merasa tidak tahu apa-apa. Semakin dia merasa tidak tahu apa-apa. Karena ternyata ilmu sangat luas, dan dia tidaklah diberikan ilmu kecuali super sangat sedikit sekali. Maka sering ilmu ketika ada orang tidak menyadari membuat dia jadi sombong karena ilmu dia. Yang seharusnya ilmu mengantarkan dia justru seharusnya ini tawadhu. Atau bahkan terkadang orang sombong dengan ibadahnya. Sehingga dia pun merasa hebat, merasa soleh dibandingkan yang lainnya. Sehingga merasa itu jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ada kisah para ulama yang disebutkan oleh para ulama. Ada orang yang mereka gara-gara maksiat justru masuk surga, dan gara-gara taat justru masuk neraka. Gimana ceritanya, kawan? Ada orang gara-gara maksiat justru dia masuk surga. Tapi ada orang pula gara-gara taat dia justru masuk neraka. Ceritanya gimana? Ada yang pernah dengar mungkin penjelasannya? Gimana, Pak? Sombong karena sekarang mengatakan orang yang berdosa tadi kalau dia tidak akan diampuni, sementara orang yang berdosa tadi sekali akan diampuni. Terus obat kalau berterima obat dia, setelah orang yang akan diampuni ya. Dijelaskan para ulama kita yang mereka maksiat, gara-gara maksiat dia justru kemudian masuk surga. Habis dia maksiat, bagaimana dia merasakan betul-betul hinanya dirinya, rendahnya dirinya, kemudian mutlaknya dia membutuhkan Allah, sangat berharap dengan rahmat Allah, bersimpuh di hadapan Allah,
sehingga merasakan betul dirinya itu hancur, sehancur-hancurnya, dan itulah hakikat seorang hamba yang justru dicintai oleh Allah SWT. Menyadarkan dia untuk kembali kepada hakikat seorang hamba. Hamba itu, di antara ciri khas hamba adalah at-tadallul. Dia merasa hina, dia merasa betul-betul itu rendah, serendah-rendahnya, dia merasa fakir, sefakir-fakirnya. Dan itu yang distatuskan Allah tentang para hamba. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda adalah orang-orang yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah. Status kita hebatnya kayak apapun, kita statusnya kere di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba yang sempurna adalah hamba yang mereka betul-betul menyadari dirinya adalah mutlak total membutuhkan Allah, hina sehina-hinanya di hadapan Allah SWT. Itu hakikat seorang hamba. Maka ketika Nabi digelari Allah dengan abduhu wa rasuluh, ini gelar yang paling sempurna bagi Nabi. Artinya Nabi adalah hamba yang paling sempurna penghambaannya, hamba yang paling merasakan dirinya tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Allah, hamba yang menyadari tentang kehinaan dirinya, bahkan sering Nabi berdoa kepada Allah dengan wasilah, ada dengan bertawasul, statusnya sebagai seorang hamba, seorang budak. Allahumma inni abduka, wabnu abdika, wabnu amatik. Ya Allah, aku budakmu, aku anak budak laki-lakimu, aku anak budak perempuanmu. Itu menunjukkan silsilah kehambaannya yang menunjukkan bagaimana merendahkan di hadapan Allah serendah-rendahnya. Sehingga ketika seorang mereka bermaksiat, kemudian menyadarkan dia hina sehina-hinanya di hadapan Allah, sehingga dia bersimpuh di hadapan Allah, dia kemudian total berharap kepada ampunan Allah, kepada rahmat Allah. Inilah hakikat hamba yang Allah cintai, dan dengan itu Allah justru mengampunkan hamba tersebut. Yang taat melahirkan ujub, melahirkan kesombongan. Dan ujub itu adalah cacat dari iyyaka nasta'in. Ujub itu adalah cacat iyyaka nasta'innya. Orang yang mereka mengucapkan kalimat iyyaka na'bud, kalimat ini menuntut dia untuk betul-betul memurnikan, mengikhlaskan ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga orang yang riya, dia rusak iyyaka na'budnya. Kemudian iyyaka nasta'in, hamba menyadari total mutlaknya membutuhkan pertolongan Allah, yang dia tidak akan bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga ketika hamba ini kemudian merasa ujub, dia merasa berserikat dengan Allah dalam keberhasilan dia, dalam ketaatan yang dia lakukan. Maka orang yang ujub dengan amalannya, dia rusak dalam hal iyyaka nasta'in. Maka seorang hamba, ada orang mereka betul-betul menyadari tentang kerendahannya di hadapan Allah SWT. Maka sombong, ujub, sombong, apa bedanya ujub dengan sombong, ikhwan? Apa bedanya ujub dengan sombong? Apa bedanya, Pak? Kalau ujub itu enggak mesti perlu orang lain. Antum di tengah hutan sendiri bisa ujub, merasa hebat, merasa luar biasa, merasa ini tinggi, pokoknya merasa punya kehebatan-kehebatan. Ujub. Tanpa orang lain pun bisa ujub. Tapi kalau sombong, itu ada faktor orang lain yang dia rendahkan. Dia merasa hebat, merasa besar, merasa tinggi, dengan merendahkan ya ini orang lain. Maka Nabi katakan tentang sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan yakni orang lain. Menolak kebenaran bisa kafir, sehingga sombong bisa menjadi kafir ketika dia terang-terangan menolak kebenaran. Tapi sombong bisa masuk al-kabair, bukan kafir, ketika dia merendahkan manusia karena ada unsur ini ketinggian dalam
dirinya. Di antara palang hidayah yang kedua adalah ini kibir, sombong. Abu Jahal sesungguhnya tentang Rasulullah SAW sangat betul-betul mengenal Nabi itu adalah hak. Nabi itu adalah benar. Abu Jahal tahu persis bagaimana sepak terjang Nabi dari anak-anak sampai umur 40 tahun. Tidak didapatkan pernah lebih kecuali seperti yang mereka gelarkan sebelum jadi Nabi, As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur, orang yang paling amanah. Bayangkan amanahnya Nabi. Sampai ketika Nabi akan hijrah. Dan hijrahnya Nabi itu gara-gara mereka itu betul-betul ingin membereskan, ingin membunuh Nabi. Sudah nggak ada lagi tempat untuk Nabi dan para sahabat secara nyaman beribadah di kota Makkah. Tapi masih banyak orang-orang yang mereka titip barang kepada Nabi. Apa tujuan Nabi ketika hijrah memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa saat atau beberapa hari di kota Makkah? Apa yang tujuannya? Iya, diantaranya mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Nabi. Alangkah sangat amanahnya. Nabi diburu, Nabi yaitu jadikan sebagai buron, disayembarakan, tapi Nabi masih banyak orang yang titip barang kepada Nabi. Dan Nabi walaupun bisa gondol barangnya keluar gitu aja, tapi Nabi bagaimana amalahnya mengembalikan barang-barang titipan kepada orang-orang yang mereka menitipkan barangnya kepada Nabi. Abu Jahal tahu persis. Dan bahkan ketika Nabi mengumumkan tentang ini kerasulan dirinya, Nabi taskisnya kepada mereka, taskis kejujuran. Kata Nabi, wahai Quraisy, lau akhbartukum, seandainya aku kabarkan pada kalian, anna min war'a hadzal wadi, kalau di balik bukit atau lembah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, amusaddiquni, apakah kalian akan membenarkan aku? Kata mereka, majarabna alika bil katib. Majarabna alika illa sidqah. Aku tidak punya pengalaman dengan Anda kecuali selalu Anda jujur. Mereka mengakui kejujuran Nabi. Nabi tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta. Sepanjang mereka bergaul. Bahkan Abu Jahal pernah sendirian dengan kawannya. Kata kawannya, mumpung sendirian nih, saya mau tanya. Janjane Muhammad itu sotik am kadib. Muhammad itu sebetulnya sotik jujur atau dusta. Wahai, celaka kamu. Muhammad itu jujur. Terus kenapa kita nggak ikut Muhammad? Nahnu wa Banu Hashim natasabaq. Kita dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Bersaing ketat. Tidak ada satupun jabatan yang ada di Bani Hashim kecuali ada di kita. Kalau kemudian sekarang di Bani Hashim muncul seorang nabi dan nggak mungkin di kalangan kita akan muncul nabi. Kalau kemudian harus ikut nabi maka berarti akan langsung drop. Maka saya tidak akan mengikuti Muhammad. Ada dulu. Satu di antara penghalang hidayah adalah ini sombong. Yang sombong ini membuat seorang kemudian dia terhalang untuk mengikuti orang yang dianggap rendah, dianggap hina, dianggap tidak punya yaitu keistimewaan apapun. Maka termasuk bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh ketika menolak hidayah yang disampaikan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Maka di antara alasan mereka apa? Tidaklah kami lihat engkau ya Nuh dan pengikutmu illa aradiluna badiyar ro'yi.
Kecuali orang-orang aradhiluna, itu orang rendahan di antara kami, orang pinggiran, kiri, miskin, gak punya apa-apa, bukan tokoh, bukan pembesar. Sehingga mereka melihat bagaimana pengikut Nabi Allah dianggap orang-orang yang rendahan. Sombongnya mereka dengan apa yang mereka ini miliki, harta mereka, kemudian jabatan mereka, yang sering menjadi penghalang dia untuk mengikuti yaitu kebenaran, walaupun dia sudah tahu. Walaupun dia betulnya itu menyadari tentang hakikat kebenaran yang ada pada orang lain tersebut. Sehingga kesombongan satu di antara penyakit yang membuat orang sering kemudian menolak kebenaran walaupun dia mengetahui tentang kebenaran ini tersebut. Yang ketiga, alasan klasik di antara pula orang menolak kebenaran adalah yaitu mengikuti kakek moyang. Dalilnya adalah karena nguri-nguri warisan leluhur. Sehingga selalu dalilnya adalah karena kakek moyang saya begini. Ini alasan klasik. Dari zaman Nuh sampai zaman Rasulullah SAW dan sampai kita sekarang ini. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Sekarang ketika mereka diseru, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang diajarkan Rasul. Apa kata mereka? Di antaranya, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muqtadun. Kami telah mendapatkan kakek moyang kami di atas sebuah keyakinan. Dan kami orang-orang yang mengikuti jejak kakek moyang kami. Alasannya adalah karena tidak cocok dengan apa yang didapatkan dari kakek moyang mereka. Ketika mereka sudah nggak punya alasan lagi untuk bisa membantah ini kebenaran karena memang nggak ilmiah sama sekali, maka mentok-mentoknya adalah inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kok Anda begini, kok Anda begitu, apa alasannya? Nggak punya alasan. Alasannya adalah kami telah mendapatkan kakek moyang kami, ya seperti itu mereka melakukannya. Sehingga sandarannya hanya yaitu urusan mengikuti kakek moyang. Sesungguhnya, ikhwan sekalian, bicara kakek moyang. Kakek moyang itu sesungguhnya yang paling kakek moyang ya di atas al-haq. Karena kakek moyang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Bicara kakek moyang, setiap zaman itu ada orang baik, ada orang buruk. Di zaman Musa, ada Fir'aun. Di zaman Ibrahim, ada Namrud. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada Nabi kita, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan semisalnya. Lalu mana yang kita mau anggap jadi kakek moyang itu? Boleh nggak kita yaitu mengikuti kakek moyang? Boleh nggak? Ya kawan? Ya boleh. Dengan catatan kakek moyang kita di atas kebenaran. Nabi Yusuf ketika mengatakan kepada temannya sepenjara, apa kata di antaranya? Kata Yusuf, ini wattaba'tu millati abai. Aku mengikuti agama kakek moyangku. Aku mengikuti agama kakek moyangku. Tapi siapa kakek moyang Nabi Yusuf? Ibrahim. Kemudian Ishak. Kemudian Yakub. Yang mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Boleh mengikuti kakek moyang, tapi jangan catatan kakek moyang yang mereka di atas fitrah mereka, di atas ini kelulusan agama mereka. Negeri kita bicara kakek moyang kita, ya dulu ada katakanlah Imam Bonjol, ada kemudian para ulama-ulama yang mereka berjuang mati-matian untuk kemerdekaan negeri kita. Kok yang dipilih Aidit? Kok yang dipilih adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir? Kok tidak para ulama yang mereka telah mati-matian itu meneteskan darah mereka berjuang untuk negeri ini? Setiap zaman ada orang yang baik, ada orang buruk. Sehingga di antara alasan mereka menolak kebenaran selalu di antaranya alasan kakek moyang, tapi kakek moyang mereka sesat, kakek moyang mereka tidak paham agama, kakek moyang mereka tidak di atas ini al-haq.
Maka kata Allah, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah, apakah seandainya kakek moyang mereka itu tidak paham agama dan tidak mendapatkan petunjuk alias bodoh dan sesat, apakah tetap mereka mengikutinya? Mestinya punya standar bagaimana mengikuti jalan kehidupan itu. Bukan hanya asal kakek moyang. Tapi mesti dia memiliki alasan ilmiah untuk betul-betul dia bisa kokoh memegang prinsip dalam kehidupan itu. Yang keempat, di antara yang banyak menjadikan penghalang dia untuk yaitu mengikuti kebenaran, padahal telah jelas-jelas itu kebenaran nampak pada dia adalah hubbud dunya, kecintaan mereka kepada dunia. Hubbur riasah, kecintaan mereka kepada yakni kepemimpinan, kepada kekuasaan. Heraklius, orang yang bahkan sudah memiliki tekad bulat untuk betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Dia sudah tanya-tanya kepada Abu Sufyan ketika Abu Sufyan itu mampir di kerajaannya, tanya-tanya tentang Rasulullah SAW. Dan Heraklius betul-betul telah mengetahui persis tentang kebenaran kenabian Rasulullah SAW sebagaimana yang ada di kitab Taurat dan Injil yang dia tahu. Bahkan dia bertekad, kalau saya ketemu ini Nabi ini akan saya cuci kakinya. Tapi ketika dia kemudian menyampaikan apa yang dia inginkan itu kepada para punggawanya, para pengikutnya, mereka kayak keledai liar, ingin memberontak, ingin meninggalkan Heraklius. Lalu Heraklius menyampaikan kepura-puraannya bahwa dia sedang menguji apakah mereka ini tetap istiqomah, setia atau tidak. Heraklius, kecintaannya kepada kekuasaan telah menjadikan dia terhalang dari mengikuti hidayah, padahal hidayah telah di depan mata. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah dialog dengan seorang Nasrani yang tidak lagi ada alasan kecuali dia harusnya masuk Islam. Tapi dia belum segera masuk Islam. Ketika ditanya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim kesendirian, apa yang masih menghalangi Anda untuk yaitu masuk ke dalam Islam? Katanya, saya kalau datang ke suku Himyar, suku Nasrani, itu mereka banyak memberikan harta kepada dia. Mereka sangat memuliakan dirinya. Kalau sekarang saya masuk Islam, dan saya tidak pandai tentang Al-Quran, bisa jadi saya menjadi pengemis yang minta-minta keliling ke pasar-pasar. Kata Ibnu Qayyim, nggak mungkin akan begitu. Seandainya Anda harus begitu, maka hidayah yang Anda terima itu jauh lebih mahal dibandingkan harta yang mereka berikan kepada Anda. Orang terkadang sudah tahu persis tentang hakikat kebenaran, tapi kecintaannya kepada harta, kecintaannya kepada jabatan, itu membuat dia kemudian terhalang, menjadi penghalang dia untuk mengambil hidayah tersebut. Bahkan orang yang mereka telah berada di atas hidayah, merangkul hidayah, kecintaannya kepada dunia membuat dia kemudian justru melepas agama dia. Itu yang mereka dikatakan oleh ini orang yang maftun dengan dunia. Bagaimana Allah ceritakan tentang ulama Bani Israel. Watlu alaihim naba allati atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathalu kamathalil kalbi intahmil aliyal has atau tatruku yalhas. Kata Allah, bacakan kepada mereka tentang kisah seorang yang telah Allah berikan kepada mereka ayat, Allah fahamkan agama, tapi justru kemudian agama itu dia lepas kayak melepas baju, sehingga mereka ini sesat. Karena ketika orang tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti agama,
pasti dia mengikuti hawa nafsu dan pasti dia akan ini terbawa kepada arus kesesatan. Padahal kata Allah, seandainya mereka istiqomah, Allah pengen mengangkat tinggi-tinggi dengan agamanya itu derajat di sisi Allah Ta'ala. Tapi ternyata dia lebih suka lengket di muka bumi, seleranya rendahan. Seleranya rendahan. Kata Ibnu Qayyim, jiwa manusia itu kacaulah kayak benda yang berputar. Imma ini tajulu haulal aras wa imma tajulu haulal hush. Ada yang berputarnya di sekitar aras, tinggi-tinggi, sehingga dia memiliki himmah yang aliyah. Cita-citanya serba tinggi. Ingin mendapatkan ridha Allah, ingin masuk Jannatul Firdaus, ingin dia bisa, yaitu bagaimana berjuang dengan harta dan jiwanya untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan. Itu seleranya tinggi-tinggi. Tapi ada orang yang mereka jiwanya itu tajulu haulal hush. Apa itu hush? Apa? Bleng. Tahu nggak? Jumbleng. Tahu jumbleng? Ya, dia muternya sekitar jumbleng. Barang-barang najis, barang-barang kotor, ngobrol-ngobrol di situ. Seleranya rendahan. Seleranya rendahan. Mentok-mentoknya itu semuanya berkaitan dengan dunia. Atau dia seleranya itu hanya maksiat ke maksiat, maksiat ke maksiat, hanya dia pengen itu berkubang dengan maksiat. Setinggi apapun kalau hanya seleranya itu dunia, itu masih rendah. Dunia dikatakan dunia itu adalah, maknanya adalah, diantaranya adalah rendah dan hina. Kecintaan seorang kepada ini harta, kepada jabatan, kepada kedudukan ini, yang sering membuat orang kemudian dia terhalang dari kebenaran. Minta maaf ya. Antum sampaikan ceramah kebenaran. Antara yang masih aktif jadi pegawai atau jabatan dengan yang sudah pensiun, gampang mana menerima kebenaran? Ya rata-rata gampang udah pensiun. Kenapa? Nggak ada lagi beban. Yang masih menjabat bebannya kawan, jabatannya, taruhannya, ini dan itu dan seterusnya, mikirnya banyak banget. Sehingga walaupun terkadang sehati nurani itu betul-betul mengakui tentang hakikat kebenaran, tapi risiko-risiko yang dia hadapi di depan mata itu membuat dia kemudian akhirnya takluk dengan itu hawa nafsu dia. Di antara yang jadi penghalang seorang dari al-haq, di antaranya adalah itu hubbu syuhroh atau cinta tenar, cinta ketenaran. Ketenaran itu penyakit yang sangat mengancam sekalipun bahkan orang soleh. Ketenaran, cinta tenar ini bisa menjadi betul-betul penyakit yang membahayakan. Ini terhalangnya dia dari al-haq. Banyak kisah yang berkaitan dengan bagaimana seorang mereka cinta ketenaran dan akhirnya dia betul-betul terpelanting dari ini hakikat, itulah hak, hakikat itu kebenaran. Dan masih sangat banyak, khotibillah, itu diantara beberapa yang bisa kita sampaikan sekilas berkaitan dengan mawani'ul hidayah, yang mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, memelihara kita dari semua yang akan menghalang kita dari hidayah Allah SWT. Dan jangan sampai itu pula hidayah yang telah kita rengkuh itu bisa lepas karena sebab-sebab yang kita lakukan sendiri. Sebab nikmat itu ketika tidak dirawat akan menjadi nikmah. Nikmat ketika tidak dirawat akan bisa menjadi adab atau Allah mencabut nikmat tersebut. Tidak ada jaminan nikmat yang sudah diterima itu langgeng. Terkadang orang Allah telah berikan nikmat, tidak dia pelihara, sia-siakan, Allah cabut nikmat tersebut. Sehingga di antara doa yang Nabi ajarkan buat kita apa? Apa di antaranya? Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Terus wa tahawuli afiatik. Terus wa fujaati nikmatik. Wa jami'i sakhatik. Apa artinya? Apa Pak artinya?
perlindungan dari hilangnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik, dari hilangnya, lenyapnya nikmat. Terus berubahnya afiyah, berubahnya kesejahteraan menjadi ini malapetaka. Terus wa fujaati nikmatik, datangnya adab dengan tiba-tiba. Terus jami sahatik, dari semua kemurkaan kermaanmu. Silakan Mbak. Kemudian